Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat dan bahagia. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Saya Milad Ali Patra, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Kambangan 2, Kecamatan Bladug, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Impian besar Ki Hajar Dewantara adalah kemerdekaan pelajar. Artinya pendidikan itu harus memerdekakan murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada dua hal penting tentang kemerdekaan belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh, di mana pendidikan adalah sarana untuk mewujudkan kebudayaan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Kedua, kebudayaan yang dicapai melalui pendidikan tidak boleh statis. Kebudayaan harus bergerak untuk berubah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus berubah untuk menjawab tuntutan zaman. Berikut ini saya paparkan pula 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Kodrat keadaan. 2. Prinsip melakukan perubahan. 3. Budi pekerti. Kodrat keadaan ini terdiri dari 2 macam, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya alam tempat masyarakat itu berada. Kodrat zaman artinya zaman akan selalu berubah dan mempunyai tantangannya sendiri-sendiri. Prinsip melakukan perubahan. Ada 3 prinsip dalam melakukan perubahan yang dikenal dengan asas trikon: kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kontinuitas berarti dalam bergerak tidak boleh lupa akan nilai-nilai hakiki bangsa Indonesia. Konvergen artinya pendidikan itu harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Konsentris berarti pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan murid, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang berubah dari proses pendidikan adalah budi pekerti. Pendidikan harus menjaga keseimbangan olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olah raga yang membawa murid pada kebijaksanaan. Terdapat banyak sekali sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun dalam video ini, saya mengangkat 3 hal penting sosiokultural yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bahasa Jawa, tari khas Kabupaten Batang, tari Babalu, permainan tradisional Gobak Sodor, dan lain-lain. Ing ngarsa sung tulodo berarti jika di depan murid, ibu dan bapak guru memberi contoh yang baik. Contoh baik dapat berupa cara bertutur kata maupun cara berpakaian. Untuk menanggulangi dekadensi moral dan etika yang terjadi pada murid, dapat dilakukan dengan cara implementasi bahasa Jawa dalam pembelajaran dan komunikasi berbahasa Jawa seluruh warga sekolah pada hari-hari tertentu. Setiap tanggal 8 semua warga sekolah memakai baju adat Jawa. Diharapkan nilai-nilai bahasa Jawa dapat membuat anak mengenal tata krama baik kepada sesama teman dan kepada orang yang lebih tua. Ini adalah prestasi murid di sekolah kami dalam lomba mendongeng berbahasa Jawa tingkat Kecamatan Bladug tahun 2022. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat menebalkan laku murid di sekolah adalah pendidikan budi pekerti.
Upaya yang kami lakukan adalah dengan menerapkan permainan tradisional gubak sodor sebagai materi pembelajaran yang syarat dengan muatan budi pekerti luhur. Karena dalam permainan muncul sikap kerjasama, kejujuran, disiplin, kelincahan, kelentukan, kecepatan, dan kebersamaan. Tari Babalu merupakan tarian tradisional khas Kabupaten Batang yang sudah ada sejak zaman perjuangan. Sebagai media informasi, sekaligus menyusun strategi dalam melawan penjajah, yang juga dilengkapi dengan seni musik, nyanyian, dan sandiwara agar mudah dimengerti masyarakat. Jalan di tempat menyimbolkan setiap manusia harus memiliki rasa hormat kepada sesama manusia, baik itu yang lebih tua atau yang lebih muda. Gerak langkah tepuk menyimbolkan setiap manusia harus ingat kepada Sang Pencipta. Gerak silat dalam kesenian Babalu menyimbolkan kita siap menyerang. Dalam gerakan kaki gedruk-gedruk, tangan ditepuk-tepukkan ke paha kaki, sejalan dengan nilai-nilai nasionalisme. Kodrat alam sekolah berada di daerah perkebunan teh. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan budi pekerti ini kami beri judul Tehku Nikmat Badanku Sehat. Pembelajaran dimulai dengan menanamkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena melimpahnya tanaman teh di lingkungan sekolah. Murid-murid belajar dengan narasumber penduduk sekitar dalam membuat teh. Nilai-nilai luhur penguatan budi pekerti dalam pembelajaran proyek ini adalah ketuhanan, kemanusiaan, gotong royong, musyawarah, keadilan sosial, mandiri, dan kreatif. Dalam menuntun laku murid untuk menguatkan budi pekerti dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya melalui upacara bendera hari Senin dan peringatan hari besar keagamaan. Dalam upacara bendera, murid-murid dikuatkan budi pekertinya tentang kedisiplinan, kepemimpinan, persatuan, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Dalam peringatan hari besar keagamaan, murid-murid dibiasakan memahami agamanya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Pendidikan harus berubah sesuai dengan kodrat zaman. Oleh karena itu diterapkan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi agar murid dapat mencapai keseimbangan olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olah raga dari berbagai sumber belajar. Membuat video pembelajaran yang diunggah di YouTube sehingga dapat dipelajari murid kapan saja sesuai dengan kebutuhannya, dan mendokumentasikan foto-foto kegiatan pembelajaran dalam blog khusus kelas adalah contoh adaptasi dengan kodrat zaman. Kodrat alam murid berada di daerah pegunungan yang subur kaya akan tanaman. Gambar ini adalah kegiatan belajar murid memanfaatkan daun-daunan kering untuk membuat bagan sederhana siklus hidup kupu-kupu. Dalam pembelajaran ini murid-murid belajar gotong royong untuk mencapai tujuan, musyawarah, dan kreatif. Setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu setiap murid perlu dikuatkan budi pekertinya dengan cara yang berbeda-beda pula. Murid-murid yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan bimbingan khusus dalam program remedial. Murid yang sudah mencapai tujuan pembelajaran dapat mengikuti program pengayaan. Murid-murid juga belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Murid dengan gaya belajar kinestetik lebih tertarik dengan kegiatan belajar praktik. Ada 4 hal penting yang saya tulis untuk menutup kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Pertama, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kedua,
dalam menuntun kodrat murid disesuaikan dengan sosiokultural daerah sekitar. Ketiga, kebudayaan harus bergerak untuk berubah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus berubah untuk menjawab tuntutan zaman. Keempat, pendidikan harus menjaga keseimbangan olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang membawa murid pada kebijaksanaan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya membacakan pesan singkat yang saya peroleh dari tulisan di internet. Saya tidak tahu tulisan siapa, namun pesan ini sangat bermakna. Semoga mengalir kebaikan kepadanya. Selamat berjuang wahai guru. Kebahagiaan kita adalah saat menyadari anak-anak adalah butiran tasbih pengabdian kita kepadanya. Yakinlah, satu di antara mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Terima kasih, salam selamat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.